Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Nidaul Fitriani. Saya mengampu bidang studi fisika untuk kelas 10 TKJ TKR di SMK Muhammadiyah 3 Kuala Lumpur. Anak-anak kami yang kami sayangi, terima kasih masih tetap belajar daring atau online di rumah masing-masing selama pandemi COVID-19. Semoga pandemi ini tidak menyurutkan semangat anak-anak kami untuk belajar sebagaimana biasanya. Baiklah, mengawali pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan kita akan mulai bagaimana pembelajaran fisika selanjutnya. Baiklah, sekarang kita mulai pembelajarannya. Seperti yang sudah saya jelaskan, saya mengampu pelajaran fisika di kelas 10 TKJ dan TKR untuk di SMK Muhammadiyah 3 Kuala Lumpur. Oke, pokok bahasan kali ini, pokok bahasan yang pertama tentang besaran dan satuan. Besaran dan satuan ini di SMP sudah pernah anak didik kami pelajari. Ini kita hanya mengulas sedikit lagi bagi apa sih sebenarnya besaran dan satuan tersebut. Nah, setelah mengikuti pelajaran kali ini, diharapkan anak didik kami dapat menjelaskan konsep besaran dan satuan, membedakan besaran pokok dan besaran turunan, menggunakan faktor konversi dalam satuan dan sistem besaran, serta menjelaskan bagaimana hubungan dimensi dengan satuan dan besaran tersebut. Nah, perhatikan baik-baik gambar berikut. Gambar pertama adalah kegiatan di pasar. Gambar kedua, kegiatan mengukur tinggi badan anak. Kegiatan ketiga adalah mengukur suhu es dalam gelas. Jika ditilik, apa sih sebenarnya fungsi dari neraca? Apa sih sebenarnya fungsi dari meteran? Dan satu lagi, apa sih sebenarnya fungsi dari termometer? Zaman dahulu, untuk sistem timbangan atau besaran tidak ada menggunakan satuan seperti ini. Kalau zaman dulu, ibu bapak kita atau nenek kakek kita membeli beras bisa saja menggunakan karung, sekian karung atau sekian genggam. Dan kalau tinggi atau besaran panjang hanya menggunakan hasta. Atau kemudian kalau dia mengukur suhu hanya menggunakan tangan saja. Diterka-terka saja. Nah, apa solusinya? Coba. Apa solusinya atau apa kendalanya? Nah, ketika terjadi kesalahan pengukuran, bisa saja terjadi seperti ini. Usai ibu-ibu mengamuk di pasar Langsa, di Sperindak turunkan tim periksa timbangan pedagang. Karena ada kecurangan timbangan. Ini hanya kecurangan timbangan. Bagaimana yang zaman dulu, yang sistem timbangannya itu tidak sama untuk semua aspek. Nah, karena itulah maka dibuat standar internasional untuk besaran dan satuan. Coba lihat. Kita lihat apa sih sebenarnya definisi besaran dan satuan dari kejadian yang tadi. Yang pertama, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sementara satuan adalah pembanding dalam pengukuran tersebut. Ya, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, sedangkan satuan adalah pembanding dalam pengukuran. Besaran terbagi menjadi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan dalam standar internasional. Dan besaran pokok itu hanya ada 7. Selebihnya adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diperoleh dari besaran pokok. Intinya, besaran turunan adalah besaran yang terdiri dari lebih dari satu besaran pokok. Selanjutnya akan kita jelaskan bagaimana perbedaan besaran dan satuan, apa besaran pokok dan apa besaran turunan. Nah, ini dia, ada 7 besaran pokok. Panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Masing-masing dengan satuannya. Ingat, panjang satuannya meter.
Tadi kalau kita lihat ada contohnya seorang anak diukur itu memiliki ukuran satuannya panjang. Yang diukur itu adalah panjang menggunakan satuannya meter. Yang diukur panjang menggunakan satuan meter. Berarti besarannya adalah panjang, satuannya adalah meter. Massa, misalnya tadi menimbang dengan timbangan atau neraca. Nah, yang diukur itu adalah besaran. Besarannya apa? Massa. Apa satuannya? Kilogram. Besarannya adalah massa, satuannya adalah kilogram. Demikian seterusnya. Selanjutnya ada contoh besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang didapat dari turunan besaran pokok. Simpelnya, besaran turunan itu terdiri dari beberapa besaran pokok, artinya lebih dari satu besaran pokok. Kita tandai saja. Besaran energi, satuannya kilogram, meter, per sekon. Dia terdiri dari lebih dari satu besaran pokok. Kilogram adalah besaran dari massa, meter adalah besaran dari panjang, dan sekon adalah besaran dari waktu. Maka lebih dari satu besaran pokok itulah disebut dengan besaran turunan. Selanjutnya, dimensi besaran digunakan untuk menentukan apakah besaran dapat dijumlahkan atau tidak dengan satu besaran yang lain. Ada besaran yang tidak bisa dikombin dengan besaran yang lain. Jadi kita harus menentukannya dengan mengkoreksi apa sih sebenarnya dimensinya. Apa saja itu? Panjang dimensinya L, bahasa Inggrisnya long. Massa dimensinya M, bahasa Inggrisnya mass. Waktu dimensinya T, bahasa Inggrisnya time. Jadi ingat aja seperti itu. Kemudian listrik I, suhu itu theta, intensitas cahaya itu J, jumlah zat itu adalah M. Ingat besaran pokok, ini besarannya, ini satuannya, dan ini dimensinya. Jadi masing-masing sudah ada jalurnya. Selanjutnya besaran vektor dan besaran skalar. Besaran juga terbagi menjadi dua berdasarkan arahnya. Kalau skalar adalah besaran yang hanya menyatakan besarnya saja, sedangkan besaran vektor juga menyatakan arahnya. Contoh, naik sepeda motor dengan kecepatan 10 km per jam. Jika itu saja yang disebutkan, maka itu namanya besaran skalar karena dia hanya memiliki nilai. Tapi kalau kalimatnya diubah, menaiki sepeda motor dengan kecepatan 10 km per jam ke arah utara, itu adalah besaran vektor. Dia memiliki nilai dan arah. Kalau skalar, dia hanya memiliki nilai. Seperti itu. Lanjut. Nah, mari sama-sama kita menganalisis perbedaan besaran dan satuan. Ada satu kasus. Jika Andin mengukur meja menggunakan mistar dan memperoleh hasil pengukuran sebesar 1,05 meter, maka kita bisa analisis mana namanya besaran, mana namanya satuan, dan mana namanya dimensi. Ada kata kunci yang akan kita ambil di sini. Yang pertama adalah panjang. Kalau menggunakan mistar alat ukurnya, berarti itu mengukur panjang. Panjang, dimensinya itu adalah L. Coba lihat tadi di tabel. Panjang meja, dimensinya L sama dengan 1,05 meter. Ya, panjang meja 1,05 meter. Besaran adalah ketika kita mengukur, dia menghasilkan angka dan satuan. Apa itu besarannya? Panjang. Karena panjang ketika kita ukur menghasilkan nilai dan satuan. Nilainya 1,5. Nah, karena satuannya panjang itu adalah meter, maka 1,05 meter. Jika yang kita ukur suhu, maka di sini suhu, kemudian dimensinya adalah T, maka di sini adalah suhu S misalnya, sama dengan misalnya suhunya adalah 70 derajat Kelvin. 70 itu ada nilainya dan Kelvin adalah satuannya. Jadi semua sesuai dengan jalurnya. Oke, sampai sini saja penjelasan pada pertemuan kita yang pertama. Tugasnya, perhatikan instruksinya. Yang pertama, kerjakan lembar tugas dari file yang diberikan. Jadi, file nanti ada dua. Yang pertama PDF, dan itu
isinya materi dan tugas, silakan dicatat kembali. Yang kedua, tulis ulang kembali di buku catatan baik materi dan lembar tugasnya. Kemudian tugas paling lambat selesai pukul 14 WIB dan langsung kirim foto hasilnya melalui WA pribadi saya. Sekian pembelajaran kali ini, terima kasih dan tetap semangat untuk pelajaran selanjutnya.